Kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Sebelum memasuki Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, terlebih dahulu memastikan bahwa kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Pada saat melihat Ka'bah, hendaknya mengangkat tangan seraya mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah as-salam, yang suci atau selamat dari segala aib dan kekurangan, dan darimulah keselamatan, maka sambutlah kami wahai Rabb kami dengan keselamatan. Setelah mengucapkan doa tersebut, seseorang yang sedang berihram langsung melaksanakan tawaf dan tidak perlu melakukan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sebelum tawaf, khusus laki-laki hendaknya melakukan ittiba', yaitu menampakkan bahu kanan dan lengan kanan dan menutup bahu kiri dan lengan kiri dengan kain ihram. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad atau dari tempat yang sejajar dengannya. Hal ini dapat diketahui dari lampu neon yang berwarna hijau yang terletak di bagian atas dinding Masjidil Haram. Apabila memungkinkan, di setiap putaran mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu menciumnya. Apabila tidak memungkinkan, maka cukup memberikan isyarat kepadanya dengan tangan kanan dan membaca doa Bismillah Allahu Akbar. Kemudian melaksanakan tawaf dengan menjadikan Ka'bah berada di sisi kiri. Untuk laki-laki disunnahkan berlari-lari kecil di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani di 3 putaran pertama, selebihnya berjalan biasa. Jika memungkinkan, mengusap Rukun Yamani tanpa membaca doa atau zikir tertentu, akan tetapi jika tidak mungkin dilakukan, maka tidak perlu memberikan isyarat. Tawaf dilakukan 7 putaran. 1 putaran tawaf terhitung mulai dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus saat tawaf kecuali antara Rukun Yamani hingga Hajar Aswad. Disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selain doa tersebut, maka seorang yang sedang melakukan tawaf bebas untuk berdoa apa saja, dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Setelah selesai melakukan tawaf 7 putaran, maka bagi laki-laki hendaknya menutup kembali kedua pundaknya dengan kain ihram, kemudian melakukan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak, maka salatlah di bagian mana saja sepanjang areal Masjidil Haram, kemudian minum air zam-zam sambil berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tawaf. Pertama, apabila wudunya batal di tengah pelaksanaan tawaf, misalnya pada putaran keempat, maka hendaknya dia segera berwudu, kemudian melanjutkan tawafnya tanpa harus mengulang dari putaran pertama. Kedua, apabila saat tawaf dikumandangkan adzan salat fardu, maka berhentilah terlebih dahulu untuk salat bersama imam Masjidil Haram, kemudian melaksanakan tawaf dari tempat dia berhenti. Ketiga, apabila area tawaf di sekitar Ka'bah sangat padat, maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf di lantai atas Masjidil Haram. Keempat, jika muncul keraguan tatkala sedang tawaf, misalnya ia ragu apakah tawafnya sudah 3 atau 4 putaran, dan ada orang yang bersamanya satu rombongan memberikan informasi jumlah putarannya, maka boleh dia mengambil berita tersebut. Akan tetapi jika tidak ada, maka hendaknya ia membuang keraguan dan berpegang kepada yang pasti, yaitu berpegang kepada yang paling sedikit, yakni ketiga.
Jika keraguannya datang setelah selesai melakukan tawaf, maka tidak perlu dipedulikan. Kelima, pada sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, sedangkan rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Dan sholat sunnah tersebut boleh dikerjakan walaupun di waktu yang terlarang. Keenam, mengusap seluruh pojok Ka'bah atau mengusap dinding atau penutup Ka'bah atau pintu Ka'bah atau maqam Ibrahim, semua itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh beliau. Ketujuh, keyakinan bahwa laki-laki selalu dalam kondisi ittiba' sampai dengan akhir umrah tidaklah benar. Hal ini hanya disyariatkan pada saat tawaf saja. Kedelapan, di antara kekeliruan yang terjadi pada saat tawaf, 1. Meyakini doa dan zikir khusus di setiap putaran tawaf, padahal doa khusus hanya antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Adapun selain itu maka doanya bebas. 2. Berhenti untuk berdoa dalam waktu yang lama saat sejajar dengan Hajar Aswad. Hal ini dapat menghambat pergerakan tawaf jamaah yang jumlahnya begitu banyak. 3. Berdoa secara beramai-ramai dengan satu suara yang keras yang tentunya dapat mengganggu kekhusyuan jamaah lain. 4. Memberikan isyarat kepada rukun Yamani tatkala tidak bisa mengusapnya, padahal ini hanya berlaku pada Hajar Aswad. 5. Mencium rukun Yamani saat melewatinya, padahal sunnahnya hanya mengusap. 6. Menyibukkan diri dengan merekam atau berfoto sehingga lupa untuk memperbanyak zikir dan doa dan waktunya terbuang sia-sia begitu saja.